Baik, untuk PPT-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini ya. Baik, kita mulai. Jadi untuk pertemuan kali ini materinya adalah nutrisi dan kultivasi pada mikroba atau mikroorganisme. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan nutrisi, ya. Jadi memerlukan unsur-unsur yang diperlukan di dalam hidup, ya, bagi suatu organisme. Nah, hidup itu salah satu cirinya adalah adanya suatu proses metabolisme, dan bahan baku dari proses metabolisme itu adalah apa yang disebut dengan nutrien, ya. Nah, nutrisi, ya, atau kalau dalam bahasa kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita analogikan sebagai bahan makanan atau sari-sari makanan, ya, itu juga diperlukan oleh mikroorganisme, ya, karena mikroorganisme itu adalah suatu makhluk hidup yang salah satu cirinya adalah memerlukan nutrisi untuk proses metabolisme di dalam selnya, ya. Nah, untuk proses metabolisme sendiri, ya, ada proses katabolisme dan proses anabolisme. Anabolisme itu proses biosintesis, ya. Jadi penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana, sehingga nutrisi ini bisa juga dimaknai jadi bagaimana suatu sel mendapatkan unsur-unsur monomer atau molekul-molekul sederhana, ya. Kemudian molekul-molekul sederhana itulah yang kemudian akan dijadikan bahan baku untuk membuat unsur-unsur yang molekul-molekul yang lebih kompleks di dalam menyusun substansi dari sel mikroorganisme tersebut. Nah, substansi yang merupakan bahan baku untuk proses sintesis itulah sering orang menyebutnya sebagai nutrien, ya. Jadi nutrisi itu prosesnya, ya, nutrien itu adalah materinya. Nah, mikroorganisme itu merupakan organisme yang tipe nutrisinya itu paling kompleks, ya, karena sifat hidup dari mikroorganisme itu juga sangat beragam, ya. Nanti kalau kita lihat ada yang sifatnya autotrof, ada yang heterotrof, ya, ada yang autotrof, organotrof, ya, hemolitotrof, dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti manusia yang hanya organisme heterotrof saja.
Nah, ini hubungan atau konsep dari interaksi ya antara nutrisi atau nutrien dengan metabolisme dan pertumbuhan. Ya. Jadi nutrisi tadi adalah bagaimana suatu sel atau organisme itu mendapatkan nutrien, ya, kebutuhan bahan-bahan atau material-material yang akan digunakan dalam proses metabolisme. Nah, nutrien itu akan dimasukkan ke dalam suatu sel melalui mekanisme transport, ya, melintasi membran. Ya. Kemudian nutrien itu sebagai bahan baku dari proses metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, produk dari metabolisme itu sendiri ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah biomolekul, ya. Biomolekul itu ya macam-macam, ada ATP, ada protein, karbohidrat, ya, lipid dan lain sebagainya, dan energi. Nah, yang kedua itu energi. Nah, energi biasanya akan digunakan untuk proses pendukung proses kehidupan yang berupa metabolisme tadi. Nah, sedangkan molekul-molekul hasil biosintesis dari proses metabolisme dengan bahan baku nutrien tadi itu akan digunakan untuk membangun komponen struktural sel, ya, sehingga sel itu dapat melakukan aktivitas hidup, ya, seperti tumbuh, ya, bergerak, kemudian melakukan proses transport unsur-unsurnya, ya, motilitas, atau aktivitas yang lain, ya, seperti pertahanan, ya, regulasi, dan lain sebagainya. Itu konsep secara umum atau secara mendasar dari interaksi antara nutrien, ya, kemudian metabolisme dan pertumbuhan dari suatu organisme. Oke, mohon maaf, ini ada gangguan, sepertinya kok nggak bisa bergerak ya ini. Oke, ya. Jadi untuk nutrien tadi, ya, ini nanti bisa dibedakan menjadi beberapa pengkategorian, ya. Jadi ada yang sebagai sumber energi, ya, kemudian sumber karbon, ya, atau donor dan aseptor hidrogen, ya. Kemudian ada berdasarkan kebutuhannya, ya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Untuk sumber energi sendiri, ya, jadi organisme itu ada yang sifatnya fototrop dan hemotrop, ya. Jadi ini sudah sangat paham saya kira. Kalau yang fototrop itu memerlukan cahaya untuk sumber energi utamanya, sedangkan yang hemotrop itu adalah dari pemecahan atau reaksi kimia dari suatu molekul. Nah,
kebutuhan sumber karbon utama ya pada organisme, mikroorganisme, maaf, itu ada yang dari bahan karbon anorganik ya atau CO2, ini yang autotrof, dan yang organik yang heterotrof ya. Jadi kalau kita bekerja di lab itu sebagian besar adalah mikroba yang heterotrof yang memerlukan media yang kompleks seperti nutrien agar ya, nutrien brood, ya, PDA dan lain sebagainya, itu pasti organismenya adalah heterotrof karena dia sumber karbonnya adalah yang karbon organik. Kalau yang anorganik yang seperti apa ya? Adalah bakteri-bakteri yang fotosintetik ya, atau bakteri-bakteri yang apa itu namanya, nitrifikasi ya. yang dia mendapatkan energinya itu dari reaksi kimia ya, biasanya adalah sumber karbonnya karbon anorganik. Nah, kemudian donor hidrogen ya itu bisa berupa zat organik atau juga zat anorganik. Yang anorganik itu disebut dengan organisme organotrop ya. Sedangkan yang anorganik ya itu disebut dengan mikroorganisme yang litotrop. Jadi kebutuhan donor hidrogennya. Nah, berdasarkan kebutuhannya suatu nutrien di dalam sel mikroba, ya, ada yang sifatnya makronutrien dan mikronutrien. Dari katanya, ya, dari asal katanya makro dan mikro itu sudah bisa diartikan bahwa kebutuhannya itu banyak untuk yang makronutrien. Ya. Sedangkan mikro itu sedikit, ya. Jadi sedikit itu tidak boleh nol, tapi tidak banyak. Nah, kekurangan atau kelebihan dari unsur-unsur makro maupun mikro ini tentu akan membawa konsekuensi bagi suatu organisme ya, atau mikroorganisme. Nah, bagaimana pengambilan nutrisi ya dari organisme-organisme yang ada, ya, itu ternyata bermacam-macam ya. Ada yang osmotrop, jadi ini menyerap unsur-unsur nutrien sederhana ya, dari luar sel ke dalam sel ya, itu dengan cara apa namanya, menyerap unsur sederhana. Kemudian ada yang digestif. Digestif itu dilakukan oleh organisme tingkat tinggi heterotrof ya, jadi seperti hewan, manusia, protozoa ya. Itu dengan cara mencerna, artinya makanan dalam bentuk senyawa kompleks ya, senyawa makromolekul itu ditelan ya, atau dimasukkan ke dalam sel, kemudian terjadi pencernaan di dalam tubuhnya atau di dalam selnya untuk protozoa dengan enzim-enzim pencernaan. Jadi berbeda dengan yang fungi ya. Kalau fungi meskipun makroskopis ya, dia menghancurkan bahan organik ya, menjadi monomer-monomer. Nah, secara ekstraseluler, kemudian nanti di luar tubuhnya ya, senyawa yang sudah merupakan senyawa sederhana tadi dia serap ya untuk masuk ke dalam selnya atau dalam tubuhnya, kemudian di sana dilakukan metabolisme untuk mendapatkan energi atau untuk sebagai bahan baku sintesis. Ini terus yang ketiga, tipe yang fotosintetik itu dia mensintesis bahan organik dari bahan anorganik. Nah, ini banyak bisa dilakukan oleh sejumlah organisme yang punya pigmen untuk memanen cahaya ya, seperti tumbuhan ya, alge, sebagian bakteri ya, khususnya adalah bakteri fotosintetik, dan protozoa. Protozoa itu sebagian bisa melakukan fotosintesis ya, seperti Euglena vita itu ya, jadi Euglena viridis ya,
dia punya pigmen yang bisa menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Ini adalah kelompok makronutrien yang diperlukan oleh mikroorganisme. Ya. Jadi CHO NSP itu merupakan unsur hara atau nutrien makronutrien ya bagi hampir semua organisme. Jadi, karbon itu yang pertama karena dia merupakan komponen penyusun struktur tubuh dan setiap molekul organik itu ada karbonnya ya, sehingga ini merupakan unsur yang paling utama. Kemudian hidrogen, oksigen itu juga. Jadi karbohidrat itu rumus empirisnya CHO, CH2O ya. Berarti setiap senyawa yang setiap struktur tubuh kita yang ada unsur karbohidratnya pasti memerlukan unsur CHO tersebut. Kemudian nitrogen ya, fosfor ya, nitrogen itu terutama adalah untuk komponen dari asam amino ya. Kemudian asam amino untuk menyusun protein ya, sehingga semua protein itu pasti ada N-nya. Jadi organisme yang defisiensi N pasti tidak sempurna asam aminonya, tidak sempurna proteinnya ya. Kalau kebetulan protein enzim maka enzimnya nggak sempurna. Kalau enzimnya nggak sempurna, metabolismenya juga nggak sempurna. Metabolisme nggak sempurna ya maka pertumbuhannya sangat tidak sempurna. Dan fosfat atau fosfor ya itu merupakan unsur utama dalam membentuk materi genetik ya. Jadi untuk DNA atau RNA itu perlu fosfat. Kalau defisiensi fosfat ya DNA-nya tidak sempurna, tidak lengkap ya. Berarti informasi genetiknya nggak lengkap. Ya. Pertumbuhannya terganggu dan sebagainya. Sulfur ya, itu beberapa asam amino perlu sulfur ya, seperti metionin ya, kemudian satu lagi apa? Triptofan kalau nggak salah. Pokoknya ada asam-asam amino yang ada unsur sulfurnya. Kemudian beberapa unsur yang lain seperti potasium, magnesium, sodium, ya kalsium itu sangat diperlukan ya oleh sel bakteri dalam menyusun kestabilan dari tekanan osmotik sel ya, juga merupakan kofaktor bagi sejumlah enzim yang penting dalam proses metabolisme. Karena diperlukan dalam jumlah banyak, tentu fungsinya sangat vital ya, sehingga defisiensi dari unsur-unsur ini menyebabkan metabolismenya terganggu, pertumbuhannya juga terganggu. Sehingga kalian kalau nanti meramu suatu media harus dipahami di dalam media yang Anda ramu itu unsur-unsurnya apa saja, kemudian kebutuhan mikrobanya apa, itu harus sesuai. Ya. Jadi kalau suatu mikroba perlu kalsium, ya, Anda tidak menambahkan kalsium, tentu pertumbuhannya tidak akan sempurna. Ya. Kemudian mikronutrien, ya, itu dari katanya, dari maaf, ini masih makro ya. Ini fungsinya tadi sudah saya singgung ya. Untuk fungsi dari makronutrien ya, dan kegunaannya dalam menyusun struktur suatu sel bakteri itu pada hal apa gitu ya. Nah, mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, karena sedikit seringkali mahasiswa itu bingung cara menambahkannya itu. Misalkan MN perlunya cuma 0,1 miligram atau 0,01 miligram per liter. Cara nimbangnya gimana kan susah. Nah, untuk unsur-unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit, yang Anda harus membuat larutan stok dulu sebenarnya ya. Larutan stok kemudian nanti diencerkan ya. Sehingga memudahkan dalam proses penimbangan dan pemberian dosis yang tepat di dalam
media yang kita ramu ya. Nah, di dalam untuk memudahkan ini pembuatan unsur-unsur nutrien mikro ini atau mikronutrien ya, itu seringkali sudah dalam bentuk larutan yang campuran ya, sehingga disebut dengan larutan trace element ya. Trace element itu suatu campuran dari berbagai unsur hara mikro ya, yang komposisinya sudah sedemikian tepat dan bisa diaplikasikan langsung ke dalam media kalau kita membuat suatu media. Ini contoh-contoh dari unsur hara mikro yang sering dipakai atau dibutuhkan dalam pertumbuhan suatu mikroorganisme. Nah, sebagian besar dia terlibat dalam proses aktivitas atau katalitik dari suatu enzim ya. Jadi kalau kita lihat di situ kan ada ase itu berarti dia perannya di dalam aktivitas suatu enzim ya. Kobalt untuk transkarboksilase ya. Tembaga untuk oksidase, besi untuk katalase ya. Mangan ya, hampir semua kebanyakan enzim itu perlu aktivator Mn, MO untuk nitrat reduktase ya, kemudian nikel untuk sebagai koenzim dalam bakteri metanogen ya, atau enzim hidrogenase, urease dan lain sebagainya. Ini info tambahan lagi ya untuk melengkapi tabel di atas tadi. Jadi peran dari berbagai trace elemen ya atau unsur hara mikro dalam mendukung fungsi dari bagian-bagian sel yang terlibat dalam proses metabolisme. Ya. Ini bisa dibayangkan kalau di dalam suatu media itu kekurangan suatu unsur ya, sehingga enzimnya tidak bekerja dengan sempurna. Kalau enzimnya itu kerjanya nggak sempurna ya, metabolismenya nggak sempurna, pertumbuhan selnya juga tidak sempurna. Nah, di dalam nutrisi mikroba ini dikenal pula istilah donor dan aseptor elektron dan juga faktor tumbuh. Nah, donor dan aseptor elektron ini berkaitan dengan molekul yang diperlukan dalam proses oksidasi reduksi ya, dalam mekanisme transport elektron ya. Nah, waktu kita belajar metabolisme di biokimia ya, mungkin sudah dijelaskan bagaimana suatu energi ya dalam sel itu terbentuk, yaitu melalui lintasan elektron yang dihasilkan dari proses respirasi ya, terutama. Nah, di dalam proses respirasi itu ya, nanti ada produk akhir yang berupa lintasan elektron ya, yang kemudian itu akan dalam perjalanannya akan ada molekul-molekul yang berfungsi sebagai aseptor elektron ya, sehingga dalam setiap lintasannya tadi ya, si elektron tadi akan digunakan untuk mensintesis suatu ATP ya, melalui ATP sintetase. Kemudian yang dimaksud faktor tumbuh ya, itu merupakan suatu senyawa organik ya, jadi senyawa organik yang
dibutuhkan mikroba, namun tidak dapat disintesis sendiri. Nah, misalkan purin, pirimidin, dan sejumlah vitamin, ya, itu sangat diperlukan ya dalam jumlah sedikit, namun dia tidak bisa disintesis. Nah, kegunaannya juga terutama adalah sebagai pemicu meningkatnya suatu proses metabolisme. Ini kebutuhan nutrisi secara umum dari suatu mikroorganisme. Ya. Jadi air itu termasuk nutrisi juga karena dia merupakan bahan baku untuk proses metabolisme. Ya. Jadi, nah kebutuhan air justru paling tinggi ya 70-85% komposisi sel itu adalah air. Jadi kalau ya manusia juga sekitar itu. Jadi kalau berat kita itu berapa ini? 100 kg itu misalnya. Itu kita dijemur sampai kering ya mungkin tubuh kita itu beratnya tinggal sekitar 30 kilo. Yang 70 itu adalah air. Kenapa air? Ya karena air merupakan molekul yang sangat unik ya. Dia merupakan pelarut universal. Hampir semua senyawa itu bisa larut di dalam air, sehingga di dalam sitoplasma yang isinya itu mayoritas air, ya, metabolisme itu bisa berlangsung. Untuk sumber energi ya itu berupa zat kimia ya, jadi dan cahaya matahari. Kemudian sumber karbon organik anorganik ya sama nitrogen tadi sudah, organik anorganik, sumber aseptor elektron O2 atau zat organik, kemudian sumber mineral dan faktor tumbuh. Ini nutrien secara umum yang diperlukan oleh suatu mikroorganisme. Nah, umumnya ya bahan-bahan sebagai sumber nutrien itu di alam itu dalam bentuk polimer ya. Sedangkan tadi disampaikan bahwa organisme mikroskopis atau makroskopis kelompok fungi ya itu dia pencernaannya adalah ekstraseluler, artinya dia tidak bisa memasukkan makanan itu langsung ke dalam sel atau tubuhnya kan, karena dia tidak punya sistem seperti itu. Beda dengan manusia yang punya sistem pencernaan ya, dia bisa memasukkan makanan ya dalam bentuk makromolekul ya dalam makanan dalam tubuhnya, kemudian di sana akan dicerna. Nah, kalau mikroba itu enggak, dia enggak punya mekanisme untuk mengakuisisi makromolekul ya, sehingga pencernaannya harus dilakukan secara ekstraseluler. Nah, dia menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler, kemudian yang mana enzim itu dikeluarkan dari selnya, kemudian dia akan memecah makromolekul yang ada di luar sel atau lingkungan ya, untuk bisa diserap. Sumber nutrien yang berupa makromolekul itu diantaranya yang paling banyak itu adalah selulosa, kemudian kitin, amilum, ya. Dan berbagai makromolekul yang lain. Di sana ya makromolekul tadi harus diuraikan dulu atau namanya itu dicerna atau dihidrolisis oleh enzim ekstraselulernya. Nah, di sini enzimnya itu bekerja di luar sel atau ekstraseluler. Nah, sebenarnya secara ekologi ya ini
bisa membahayakan ya terhadap suatu sel itu sendiri. Karena apa? Karena di saat dia mencerna bahan makromolekul misalnya menjadi monomer-monomernya ya, seperti amilum dicerna jadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan di luar sel tadi akan menjadi rebutan bagi mikroba kompetitornya. Jadi bisa diserap oleh siapapun. Nah, sehingga di sini kalau kecepatan tumbuh dari organisme kompetitor itu lebih cepat atau lebih mudah mengambil glukosa hasil pencernaan si organisme tadi, maka dia bisa tertekan ya, atau tergeser atau tergusur ya area habitatnya. Beda dengan organisme tingkat tinggi di mana makanan itu dimakan ya, ditelan, baru di dalam sistem pencernaan dicerna untuk mendapatkan nutrien ya, atau nutrisi ya. Ini bedanya. Ini berbagai enzim yang dipunyai oleh mikroorganisme ya, yang sifatnya adalah enzim-enzim hidrolitik. Di alam banyak amilum ya, mikroba punya amilase. Ya. Di alam punya banyak selulosa, si mikroba punya enzim selulase. Di alam banyak lignin dan lain-lain ya. Mikroba juga punya ligninase dan lain-lain. Karena semua enzim-enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul itu adalah ekstraseluler, ya, maka hal tersebut sangat menjadikan mikroba itu sebagai agen produksi enzim ekstraseluler yang baik ya. Jadi penggunaan mikroba untuk memproduksi enzim ekstraseluler itu sangat banyak keuntungannya ya, karena enzimnya disekresikan ke media sehingga mudah di dalam pemanenan ataupun recovery dari produk enzim tersebut. Bisa dibayangkan kalau sel mikroba itu menghasilkan enzim tapi di dalam sel ya, tentu untuk memanennya harus dipecah dulu selnya ya. Karena untungnya itu adalah ekstraseluler, maka akan banyak keuntungannya ya penggunaan mikroorganisme untuk produksi suatu enzim. Ini contoh molekul glukosa dan selulosa ya, dua molekul utama di alam yang banyak dipakai oleh mikroorganisme. Jadi kalau kita makan itu makan yang pati, amilum. Jadi amilum itu polimer dari glukosa, sama dengan selulosa. Itu juga polimer dari glukosa. Bedanya itu hanya pada ikatan-ikatan antar glukosanya. Kalau ini adalah ikatannya adalah alpha 14 ya, 14 glikosidik. Ini adalah beta 14 glikosidik. Itu hanya beda sedikit aja, enzim yang dipakai sudah sangat berbeda. Yang ini bisa dicerna dengan amilase, yang ini hanya bisa dicerna dengan selulase. Kita punya amilase, kita nggak punya selulase. Kita bisa makan nasi, kita nggak bisa makan selulosa atau kayu. Beda dengan mikroba ya, itu bisa mengembangkan amilase, bisa mengembangkan selulase, sehingga variasi nutrisinya atau bahan baku yang digunakan untuk nutrien itu lebih banyak mikroba dibanding kita. Ya, kalau membicarakan pencernaan padi itu melibatkan suatu enzim yang kompleks sebenarnya ya, karena padi itu
tidak selamanya itu ikatannya linear, tapi ada percabangan-percabangan. Banyaknya percabangan itu yang kemudian menyebabkan struktur amilum itu beda-beda. Ya. Seperti nasi itu juga ada yang beda-beda. Ada yang pulen, ada yang kero, ya, ada yang nasi ketan itu lengket, yaitu mengindikasikan banyaknya percabangan alpha 16 ini. Semakin banyak percabangan alpha 16, ya, semakin pulen suatu padi itu atau suatu nasi. Nah, pencernaan molekul-molekul kompleks seperti amilum, pati, kitin, ya, lemak, protein dan sebagainya itu disebut hidrolisis. Kenapa hidrolisis? Karena pemecahannya ya, itu melibatkan molekul air. Molekul air itu digunakan sebagai sumber atom H dan OH yang kemudian akan memisahkan ya kedua potongan dari suatu makromolekul. Ya. Ini yang ini bahan tambahannya, tapi yang bekerja, yang mengkatalisis adalah suatu enzim ya, tergantung dari substratnya ini. Kalau kemudian ini berupa selulosa ya, di sini ada enzim selulase ya dengan bantuan air. Kalau ini pati berarti ada amilase dan bantuan molekul air. Ya, tadi enzim-enzimnya banyak sekali ya, ada amilase, protease, lipase, pektinase, ya, kitinase, selulase, keratinase, perombak rambut. Setelah dihidrolisis di luar sel, ya, maka mikromolekul atau monomer-monomer harus dimasukkan ke dalam sel ya, untuk bisa diolah lebih lanjut bagi metabolisme sel. Ya. Nah, pengambilan nutrien atau monomer-monomer dari luar sel masuk ke dalam sel itu juga nanti sifatnya atau caranya itu macam-macam ya. Ada dengan penyerapan pasif atau difusi fasilitatif ya, atau penyerapan aktif ya, tergantung dari jenis nutrien yang akan diambil. Kalau nutriennya itu ukurannya kecil ya dan mobilitasnya baik ya, seperti beberapa gas dan lemak terlarut ya, CO2, O2 dan sebagainya itu merupakan penyerapan pasif ya, artinya dengan mudah CO2, O2 itu berdifusi ke dalam bagian sel bakteri yang konsentrasinya lebih rendah ya. Jadi dia masuk ke dalam sel itu mengikuti gradien konsentrasi saja. Ya. Jadi kalau di luar sel lebih tinggi konsentrasinya, otomatis CO2-nya bisa masuk ke dalam sel. Ya. Jadi dia tidak melawan gradien konsentrasi. Kemudian yang difusi fasilitatif itu dibantu oleh suatu karier. Jadi dia nggak perlu energi tapi melibatkan suatu karier membawa ya. Nah, biasanya protein. Ya, molekul gula, asam amino ya itu biasanya menggunakan difusi fasilitatif ini. Kemudian yang ketiga yang transaktif, nah ini biasanya dia akan melawan gradien konsentrasi sehingga perlu energi. Ya. Memindahkan suatu molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi ya itu perlu adanya suatu energi, bantuan energi. Ya.
Kemudian ada yang disebut dengan translokasi gugus. Nah, sini karakteristiknya itu adalah nutrien yang diangkut itu mengalami modifikasi sementara. Ya. Jadi misalnya glukosa itu dimasukkan dalam suatu sel dalam bentuk glukosa fosfat. Ya. Glukosa fosfat ya. Jadi di sini juga modifikasinya melibatkan suatu biasanya protein spesifik ya, seperti HPR ya, protein tahan panas ya. Kemudian transfer besi ya. Ini khusus ya pada mikroba itu melibatkan suatu sistem siderofor ya. Jadi siderofor itu suatu protein yang digunakan oleh mikroorganisme terutama di dalam mengakuisisi suatu nutrien yang berupa Fe. Nah, ini juga merupakan karakter yang khas pada mikroba ya, di mana beberapa mikroba punya sistem siderofor, yang lain tidak. Ya. Kemudian yang punya ini punya kemampuan untuk menguasai suatu kawasan atau wilayah ya, karena sumber besi yang ada di lingkungan tersebut itu dikuasai ya, diakuisisi, diambil melalui sistem siderofor ini. Kalau yang lain kalau yang nggak punya ini, maka dia nggak bisa mendapatkan besi dan akhirnya tidak bisa tumbuh dan akhirnya tersingkir dari kawasan tersebut. Ini contoh transfer aktif ya, jadi intinya adalah adanya pelibatan ATP ya, untuk membuka dan menutup dari protein transport ini. Jadi kata kuncinya adalah adanya suatu kebutuhan ATP, energi ya, yang digunakan untuk memodifikasi struktur dari protein transport ya, yang digunakan untuk jalan atau saluran bagi masuknya molekul yang molekul nutrien ya. Ini contoh sebaran dari mikroba sesuai dengan tipe nutrisinya ya. Jadi ada yang kemoheterotrof ya, itu sumber energinya berupa zat kimia organik, sumber energi dan sumber karbon. Kemudian aseptor elektronnya zat organik ya, contoh organismenya E. coli. Kemoheterotrof ya, contohnya adalah Clostridium ya, dia aseptor elektronnya adalah molekul anorganik, kemudian sumber energi dan sumber karbonnya adalah bahan organik. Kemoheterotrof ya, sumber energinya adalah kimia organik, aseptor elektronnya O2 ya, itu termasuk manusia ya, hewan, fungi dan lain sebagainya. Kemoautotrof, contohnya bakteri nitrat dan nitrit. Dia sumber energinya adalah zat kimia, ya, jadi reaksi kimia, kemudian sumber karbonnya adalah karbon dioksida atau karbon anorganik. Fotoheterotrof, ya, sumber energinya sinar matahari, ya, sumber karbonnya bahan organik. Contohnya bakteri hijau, ya, non sulfur, bakteri purple, ya, non sulfur. Dan fotoautotrof, nah ini yang yang bahan utamanya energi adalah sinar matahari, kemudian
uh, sumber karbonnya ada karbon anorganik, ya. Kemudian contohnya bakteri sulfur. Nah, pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi tadi, ya, kemudian itu mendasari orang untuk membuat suatu media, ya, atau ramuan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menumbuhkan suatu organisme. Ya. Dari ilmu tentang nutrien dan nutrisi tadi, lahirlah ilmu tentang media. Nah, media itu apa sebenarnya? Ya, media itu, ya, adalah tempat, ya, atau sarana kita untuk menumbuhkan atau mengembangkan suatu mikroorganisme. Jadi sehingga apa, di dalam media itu tentu harus dipenuhi ketentuan tertentu, ya, atau dengan kata lain adalah perlu persyaratan tertentu dari suatu media ini. Ya. Jadi yang pertama harus mengandung semua unsur yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Ya. Jadi tidak boleh ada unsur yang terlewatkan, ya. Akibatnya bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan dari suatu mikroba tersebut. Kemudian selain nutrisinya itu lengkap, ya, sifat fisikokimiawinya, ya, tekanan osmotik, tegangan permukaan, pH dan sebagainya harus sesuai dengan sifat dari mikroorganismenya. Kemudian harus steril, ya. Steril itu tidak terkontaminasi atau tidak ada mikroba liar yang masuk di sana, ya, sehingga nanti bisa mengganggu pertumbuhan dari mikroba kita. Fungsi media, ya, macam-macam untuk keperluannya, ya. Ada yang untuk isolasi. Isolasi itu memisahkan satu jenis mikroba dari jenis lain yang ada di alam. Kemudian untuk perbanyakan, untuk menumbuhkan, ya, atau untuk menguji sifat-sifat fisiologi dari bakteri atau mikroba secara umum. Kemudian untuk enumerasi atau penghitungan. Kemudian berdasarkan konsistensinya, ya, media itu ada 3. Ya. Jadi cair atau broth, ya, kemudian semi solid atau semi cair, ya, dan solid atau padat berdasarkan bentuknya atau konsistensinya. Kemudian berdasarkan susunan atau komposisi dari nutriennya, ya, ada yang media alamiah, ada sintetik dan semi sintetik. Di alamiah itu misalkan media agar kentang, ya. Kentang itu ada secara alami, misalnya sudah ada unsur-unsur, ya, sejumlah unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan jamur misalnya, atau apa itu, mat ekstrak, ya, mat ekstrak agar atau yeast ekstrak agar, ya, dari kamir yang diekstrak itu tentu senyawa-senyawa kompleks itu sudah ada di sana di dalam ekstrak yeast tadi, ya. Kemudian kalau dia digabungkan dengan agar, maka kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba itu sudah ada pada ekstrak yeast tadi, ya. Kemudian sifatnya ada yang media umum, pengaya, selektif, diferensiasi, media pengujian, dan penghitungan. Ini ulasan dari ini juga, ya. Jadi yang dasar konsistensinya tadi ada yang padat, cair, susunannya ada yang define media, ya, yang komposisinya itu sudah tepat, atau yang kompleks yang tidak diketahui secara persis komposisinya. Nah, ini di lab kita sering menggunakan media-media ini, media umum misalnya, ya. Itu
hampir bisa digunakan untuk menumbuhkan banyak jenis mikroorganisme ya. Seperti media Na, nutrien agar. Itu media yang paling umum yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri ya. Di dalam Na itu sudah ada komposisinya, jadi komposisi makro dan mikromolekulnya kita nggak tahu karena kita tidak meramu satu persatu ya. Kita hanya membuat dari agar yang ditambahkan ke dalam suatu ekstrak daging ya. Sehingga di sana mengandung nutrisi yang jumlahnya itu tidak diketahui dengan pasti, tapi lengkap. Kayak PDA misalkan ya, yang dibuat dari agar kentang ya, potato dextrosa. Ya, pada kentang itu sebenarnya unsur-unsur nutrisinya sudah lengkap, cuma komposisinya kita tidak tahu dengan persis untuk menumbuhkan jamur. Nah ini contoh penanaman dalam suatu media padat ya, atau media agar dari suatu jenis mikroorganisme. Nah, kalau kita pengen membuat suatu media yang pasti komposisinya, ya, itu ada beberapa contoh resep media ya. Jadi ada buku khusus tentang media ya. Saya punya itu bukunya dari siapa ya? Atlas Media Mikrobiologi ya. Jadi di sana ada sekitar lebih dari 1000 halaman, isinya ya hanya resep-resep media untuk bakteri dan jamur. Nah, kalau kita mau meramu untuk menumbuhkan E. coli seperti ini. Tapi kalau kita nggak mau mengetahui secara detail isinya, ya kita cukup pakai Na saja. Ini untuk leukonostoc. Nah, di sini kan leukonostoc itu organisme fotosintetik ya, sehingga dia sifatnya adalah fotoorganotrop. Ini untuk E. coli. Ini untuk Theobacillus. Nah, kalau Theobacillus dia adalah murni autotrop ya, sehingga dia tidak memerlukan bahan organik apapun di sini ya. Isinya medianya itu adalah bahan-bahan anorganik saja. Kemudian nanti ada media pengaya, ya, namanya aja pengaya itu atau enrichment media, yaitu media yang sudah ditambahkan dengan unsur-unsur tertentu atau bahan-bahan tertentu seperti serum darah ya, atau ekstrak tanaman. Ini maksudnya apa? Ya, jadi pada media sintetik itu seringkali tidak mengandung unsur yang lengkap dari kebutuhan suatu mikroorganisme, sehingga kita perlu menambahkan suatu bahan dalam bentuk kompleks ya, yang digunakan untuk memperkaya nutrisi dari suatu medium tersebut, sehingga mikroba yang akan kita tanam itu punya kecukupan kelengkapan unsur-unsur yang diperlukan. Contohnya adalah media WDA, Mecon K, toge agar, dan lain sebagainya. Ini contoh media pengkaya yang ditambahkan media Mecon K ya. Nah, ini ada laktosanya ya. Jadi karakteristik dari mikroba laktosa E. coli itu dia bisa memfermentasi laktosa, mengubah laktosa menjadi asam laktat misalnya.
bukan asam laktat, maaf ya. Jadi dia bisa memetabolisme laktosa. Ya. Produknya nanti macam-macam tergantung dari sistem metabolisme yang dipunyai si mikroba uji tersebut. Ceratia ya, itu mikroba yang menghasilkan suatu pigmen yang cerah, merah biasanya. Pada media yang diperkaya atau media metonke ya, dia bisa membentuk pigmen merah ya, karena semua unsur-unsur yang diperlukan dia punyai, dia peroleh secara lengkap ya, sehingga dia bisa menyempurnakan metabolismenya dalam menghasilkan pigmen. Tapi kalau Ceratia ini kita tumbuhkan pada media lain, belum tentu dia menghasilkan pigmen yang warnanya merah. Mungkin dia nggak bisa menghasilkan pigmen sama sekali karena tidak lengkap nutrisinya. Ya. Kemudian ada media selektif. Ya. Media selektif itu yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Sehingga si mikroba sendiri itulah yang bisa tumbuh baik dalam suatu media, atau dengan kata lain dia mudah dibedakan dari kelompok mikroba lain berdasarkan kondisi media yang kita pakai. Seperti penambahan kristal violet ya, itu ternyata bisa menghambat gram positif bakteria sehingga yang tumbuh adalah gram negatif bakteria saja. Nah, ada lagi media diferensiasi ya. Ini ditambahkan dengan bahan kimia tertentu ya. Nah, itu sehingga mikrobanya itu membentuk suatu karakter yang khas yang bisa langsung dikenali ya, dari reaksi yang ada atau karakter yang ada. Contohnya yang sering dipakai misalnya agar darah ya, digunakan untuk mengenali bakteri-bakteri yang hemolitik dan bakteri yang non-hemolitik. Hemolitik itu melisiskan darah. Jadi bakteri patogen umumnya hemolitik, sehingga agar darah ini bisa digunakan untuk screening awal ya, bakteri-bakteri yang patogen. Kalau bakteri itu hemolitik berarti kemungkinan besar dia adalah patogen. Ya. Dan media penguji ya itu digunakan untuk pengujian ya kemampuan mikroba dalam menghasilkan senyawa tertentu, karena memang susunannya sudah disetting sedemikian rupa sehingga proses metabolisme itu bisa teridentifikasi dengan baik ya. Nah, bentuk-bentuk reaksi yang bisa dilihat mungkin adalah perubahan warna, pembentukan zona halo ya, dan lain sebagainya. Ini media diferensiasi tadi sudah ya. Jenis media lainnya adalah media penghitungan ya, yang juga sering dipakai untuk analisis mikrobiologi ya, seperti TCA ya, Plankton agar, ada Tryptozoa agar TSA atau NA ya. Jadi yang paling mudah ya NA ini karena dia merupakan media yang kaya, media subur ya, sehingga sering dipakai dalam berbagai pekerjaan mikrobiologi termasuk untuk penghitungan jumlah mikroorganisme. Ini informasi lain ya tentang jenis-jenis media dan kegunaannya ya. Nah,
media tertentu itu bisa juga digunakan untuk melihat karakteristik dari mikroba yang melalui pertumbuhannya pada media tersebut. Ya. Contohnya adalah bagaimana kita mengenali mikroba aerob, anaerob ya, obligat anaerob ya, atau fakultatif anaerob itu berdasarkan distribusi persebaran suatu mikroba dalam media tersebut. Ini bagaimana kita menanam atau menginokulasikan mikroba dalam suatu media, ya, media cair dalam tabung, atau membuat atau menanam mikroba dengan medium pada cawan petri ya. Jadi dalam menggores itu biasanya ya kalau belum terbiasa hasil goresannya itu tidak kurang bagus, artinya hanya membentuk kumpulan massa yang padat, ya, tidak teratur, ya, sehingga tidak terpisah sebagai biakan tunggal. Yang bagus itu adalah metode kuadran. Nah, nanti ada sebagian pertumbuhan itu yang rapat, kemudian ada pertumbuhan yang bentuk koloni-koloni tunggal. Nah, yang diidentifikasi, yang dikarakterisasi itu adalah yang molekul-molekul koloni-koloni yang tunggal ini sebenarnya bukan pada koloni yang rapat ini, karena yang rapat ini belum tentu murni. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan tentang nutrisi dan kultivasi media ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya izin bertanya. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Pak, saya izin bertanya. Untuk absensinya bagaimana? Semua sudah bisa absen? Udah, Pak. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa ini? Syaidah, Pak. Oke, Syaidah, gimana? Tadi kan kalau ya dikatakan kalau bakteri Clostridium itu kan tipe nutrisinya kemoheterotrof anaerob. Nah, kalau penyakit tetanus itu kan bakteri itu kan, Pak, Clostridium tetani. Nah, itu kalau bakterinya masuk ke dalam tubuh itu bagaimana cara memperoleh nutrisinya, Pak? Karena dia kan anaerob. Sedangkan dalam tubuh manusia itu kan banyak ini kandungan kayak oksigen di darah. Jadi yang dimaksud aerob dan aerob di sini itu adalah dalam kondisi mikroklimat ya. Kalau kita membicarakan sel, ya, sel itu dalam sel itu aerob apa anaerob? Atau di dalam jaringan ya, itu aerob apa anaerob? Jadi tidak semua bagian sel itu aerob ya. Jadi kayak yang kondisi aerob banyak oksigennya itu misalnya pada mitokondria ya, pada bagian kristalnya ya. Tapi pada bagian matriknya itu yang anaerob ya. Pada bagian-bagian sitoplasma sel ya, itu dominan anaerobnya ya. Sehingga kenapa proses glikolisis itu terjadi dalam suasana anaerob ya. Jadi
ATP-nya kecil, hanya 2 saja kan. Nah, kemudian dari proses glikolisis yang terjadi anaerob di dalam sitoplasma, ya, itu kemudian asam pirupatnya itu harus dioperkan ke mitokondria karena di sana suasananya anaerob, suasananya aerob. Nah, karena aerob banyak oksigen, ya, kemudian dia di sana dibakar, ya, melalui siklus Krebs dan dilanjutkan rantai transport elektron yang terjadi di mitokondria sehingga menghasilkan ATP yang tinggi. Jadi tidak semua bagian sel itu adalah aerob, ya. Meskipun kita bernapas menghirup oksigen itu bukan berarti tubuh kita semuanya, ya, bagian-bagiannya itu sifatnya aerob, ya. Jadi ada bagian-bagian yang sifatnya itu anaerob, tidak ada oksigennya, ya. Nah, si Clostridium tadi bisa tumbuh subur di bagian tubuh kita, ya, pada cerung-cerung yang anaerob tadi, ya. Dalam satu partikel tanah saja itu ada sisi aerobnya, ada sisi anaerobnya, ya. Karena sangat kecil kan ukuran mikroba itu. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Dina Safitri ada nggak? Ada Pak, maaf agak kesulitan jalan. Oke, terus siapa lagi ini? Amira Salsabila Kurniawan. Amira hadir Pak. Ada Tadi enggak? sudah hadir. Hadir Pak. Oke. Ya, ya. Terus si Datu. Datu ada enggak? Hadir Pak. Hadir. Oke. Berarti hadir semua ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan kali ini. Ya. Ini nanti materinya ada di Kulon semua ya. Kalau nanti belum saya taruh di sana, nanti tolong saya diingatkan ya di WA atau apa koordinatornya. Ya. Oke Pak. Oke. Baik Bapak. Saya cukupkan. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.